Assalamualaikum Sobat Tirai Goib. Salam jumpa di channel cerita horor. Silahkan subscribe yang sudah subscribe, semoga masuk surga. Di sebuah desa terpencil di Jawa Tengah, tepatnya di lereng bukit yang dikelilingi hutan pinus, hiduplah seorang pemuda bernama Arman. Sejak berpisah dengan istrinya yang merantau ke Malaysia, Arman hidup sendirian di rumah tua peninggalan orang tuanya. Desa itu sepi, dan masyarakatnya sangat menjaga diri dari urusan orang lain. Namun, cerita-cerita tentang sosok gaib yang mendiami hutan desa selalu mengintai dalam pikiran penduduk. Arman seringkali terjaga di tengah malam. Sejak beberapa bulan lalu, tidurnya tak pernah lelap. Setiap malam, ia sering mendengar suara-suara ganjil. Mulai dari suara bisikan hingga suara kaki berderak di lantai kayu rumahnya yang tua. Awalnya, ia berpikir itu hanyalah bunyi kayu yang lapuk atau tikus yang lari di balik dinding. Namun, semakin lama, suara-suara itu menjadi semakin jelas dan nyata, membuat bulu kuduknya berdiri setiap kali malam datang. Suatu malam, tepat pukul 2 dini hari, Arman yang baru saja tertidur tiba-tiba terbangun oleh suara yang sangat asing. Suara tangisan bayi yang melengking, halus namun memilukan, terdengar jelas dari dalam kamarnya. Arman membuka mata, menatap langit-langit kamarnya yang gelap, mencoba mencari-cari sumber suara itu dengan telinganya. Dia berpikir mungkin itu suara bayi dari rumah tetangga yang terdengar sayup-sayup. Namun, suara itu begitu dekat, seperti berasal dari dalam kamarnya sendiri. Jantungnya berdebar kencang, tetapi Arman mencoba tetap tenang. Ia menyalakan lampu kecil di meja samping tempat tidur, menatap sekitar dengan harapan menemukan penjelasan. Tetapi kamarnya kosong, tak ada siapa-siapa di sana selain dirinya. Sementara itu, suara tangisan bayi itu masih terdengar, semakin lama semakin jelas, seperti menggema di sudut-sudut kamar. Suara itu membuat dadanya terasa sesak, seolah ada yang menekan jiwanya dengan keras. Ia menghela napas panjang, mencoba mengabaikannya dan kembali berbaring. Namun, baru saja ia memejamkan mata, suara tangisan itu kembali terdengar, lebih nyaring dan menyayat hati. Kini tangisan itu berubah menjadi erangan lirih, seperti bayi yang kesakitan dan merintih. Kali ini, Arman tidak tahan. Ia duduk dan menatap tajam ke arah sudut kamar yang gelap. Mata Arman menyipit, mencoba menangkap apapun yang berada di sana. Saat itulah ia menyadari sesuatu yang aneh di pojok kamarnya. Di sana, tampak sesuatu yang bergerak, berwarna merah, dengan bentuk yang tidak biasa. Dengan hati-hati, Arman bangkit dari tempat tidur dan perlahan-lahan mendekati sudut itu. Semakin dekat ia melangkah, semakin jelas pula penampakan yang berada di depannya. Di pojok kamar, tergolek sosok bayi kecil, namun bayi itu tampak berbeda. Tubuhnya kecil, berwarna merah kebiruan, dengan kulit tipis yang transparan sehingga Arman bisa melihat tulang dan urat-urat di dalam tubuhnya. Wajah bayi itu pucat, dengan mata yang terbuka lebar, menatap Arman dengan tajam dan penuh amarah. Arman merinding, tubuhnya terasa kaku, tetapi ia tak bisa berpaling. Bayi itu tampak hidup namun aneh, bulu-bulu tipis menyelimuti tubuhnya. Bayi itu membuka mulutnya, mengeluarkan suara rintihan yang begitu menyayat hati, seolah memohon pertolongan. Tiba-tiba, bayi itu mulai merangkak perlahan ke arah Arman. Tubuhnya terseret di lantai kayu dengan suara gesekan yang membuat Arman semakin ketakutan. Tanpa sadar, Arman mundur beberapa langkah, napasnya tersengal-sengal. Saat itulah terdengar suara ketukan keras di jendela kamar. Suara itu begitu jelas, seperti seseorang yang mengetuk dengan tangan yang kasar dan keras. Arman terlonjak, segera menoleh ke arah jendela dan menatap keluar dengan rasa takut yang tak bisa ia bendung. Di balik jendela, berdiri sosok perempuan besar dengan wajah yang sangat menakutkan. Sosok itu tak menyerupai manusia, dengan tubuh yang dipenuhi bulu lebat dan mata yang merah menyala seperti bara api. Wajah perempuan itu penuh luka, dengan darah segar mengalir dari mulutnya yang lebar. Senyumnya menyeringai, memperlihatkan gigi-gigi tajam yang siap memangsa. Perempuan itu menatap Arman dengan mata yang penuh dendam, seakan ingin menerkamnya. Arman tak bisa bergerak, tubuhnya terasa membeku, seolah terperangkap dalam pandangan makhluk itu. Lalu, terdengar suara berat yang menggema di seluruh ruangan. "Jaga anakku," katanya dengan suara yang dalam dan serak. "Jika kau gagal, kutukanku akan membawamu ke dalam kegelapan." Arman tak tahu apa yang harus ia lakukan. Ketika ia menoleh ke arah bayi itu, sosok bayi itu tiba-tiba menghilang. Hanya tinggal bekas darah yang tercecer di lantai kayu. Sementara itu, sosok perempuan besar itu masih berdiri di luar jendela, menatap Arman dengan tatapan mengancam. Malam itu, Arman terjebak dalam kengerian yang tak berujung. Hingga fajar menyingsing,
suara-suara aneh masih terus terdengar di seluruh rumahnya, memenuhi sudut-sudut yang paling gelap. Bayi itu kini menjadi bagian dari hidupnya. Setiap malam selalu muncul, menangis, merintih, dan mengisi rumah Arman dengan hawa dingin yang menakutkan. Ketika pagi tiba, Arman keluar dari rumahnya dengan tubuh yang lemas dan wajah yang pucat. Tak ada satupun tetangga yang percaya ketika ia bercerita tentang kejadian malam itu. Semua menganggapnya hanyalah mimpi buruk atau halusinasi akibat kelelahan. Namun, malam berikutnya, suara tangisan bayi itu kembali terdengar, dan sosok perempuan besar itu masih setia menanti di balik jendela. Di desa itu, cerita tentang Arman mulai menyebar. Konon, siapapun yang mendengar tangisan bayi di tengah malam adalah tanda bahwa mereka telah masuk ke dalam dunia yang tak kasat mata, dunia yang dikuasai oleh makhluk-makhluk yang tak pernah mengenal ampun. Orang-orang pun perlahan menjauhi Arman, meninggalkannya sendirian di rumah tua yang kini menjadi sarang teror yang abadi. Arman memutuskan untuk mencari bantuan keesokan harinya. Ia berjalan menuju rumah seorang tetua desa, seorang dukun bernama Ki Dharma yang dikenal memiliki kemampuan melihat dunia gaib. Dengan napas yang berat, Arman menceritakan semua kejadian yang ia alami. Ki Dharma hanya mendengarkan dengan wajah serius, lalu menatap Arman dengan mata yang penuh kebijaksanaan dan ketenangan. "Arman, kutukan ini bukan kutukan biasa," kata Ki Dharma dengan suara rendah. "Perempuan yang kau lihat itu adalah sosok dari masa lalu. Mungkin ada kaitan dengan rumah tua ini atau keluargamu. Bayi itu adalah jeratan yang digunakan untuk membuatmu terikat dengan dunia mereka." Arman merasa semakin bingung, namun ia tahu ia tidak bisa lari dari kenyataan ini. Ia meminta saran kepada Ki Dharma, dan Ki Dharma memberikan jimat perlindungan serta sesaji yang harus ia letakkan di setiap sudut rumahnya. Malam itu, Arman melakukan semua yang diminta oleh Ki Dharma. Ia meletakkan sesaji di setiap sudut rumah dan menggantungkan jimat perlindungan di dekat jendela kamar. Dengan perasaan lega, Arman berbaring di tempat tidur, berharap malam itu akan berjalan dengan tenang. Namun, pada tengah malam, suara ketukan kembali terdengar, kali ini lebih keras dan berirama seperti pukulan yang penuh amarah. Arman terbangun, dan ia melihat jimat perlindungan di dekat jendela bergoyang seolah ada kekuatan tak terlihat yang mengguncangnya. Sosok perempuan besar itu muncul kembali di balik jendela, menatap Arman dengan wajah yang lebih marah dari sebelumnya. Wajahnya berubah semakin menyeramkan, kulitnya terkelupas dan matanya membelalak penuh kebencian. "Jimatmu tak akan bisa melindungimu selamanya, Arman," suara perempuan itu berbisik dari balik jendela. "Anakku akan tetap mencarimu." Tiba-tiba, sosok bayi itu muncul di dalam kamar. Kali ini tubuhnya tampak lebih kecil, kulitnya lebih merah, dengan urat-urat yang semakin mencolok di tubuhnya. Bayi itu memandang Arman dengan mata penuh kemarahan dan kekecewaan. Tanpa berpikir panjang, Arman mencoba untuk lari keluar kamar. Namun, pintu kamar terkunci rapat, dan suara tangisan bayi mulai memenuhi seluruh ruangan. Bayi itu mulai merangkak ke arah Arman dengan kecepatan yang tak masuk akal. Wajahnya menatap Arman seolah ingin menghukumnya. Tepat ketika bayi itu hendak menyentuh Arman, tiba-tiba lampu di kamar padam, meninggalkan Arman dalam kegelapan yang pekat. Hanya suara tangisan bayi dan ketukan di jendela yang masih terdengar. Arman merasakan hawa dingin yang menusuk tulang, membuat tubuhnya menggigil. Ia mencoba meraba-raba mencari jimat perlindungan yang diberi oleh Ki Dharma, tetapi tangannya tak menemukan apapun. Dalam kegelapan, ia merasa ada tangan kecil yang menyentuh bahunya. Sentuhan itu dingin, terasa nyata, membuatnya tak berani berbalik. Saat itulah ia mendengar suara perempuan besar itu di dekat telinganya, berbisik dengan nada penuh dendam, "Kau tak bisa lari, Arman. Anakku akan bersamamu selamanya." Keesokan paginya, tetangga menemukan Arman tergeletak di depan pintu rumahnya dengan wajah pucat, seolah ketakutan sampai tak bisa bergerak. Sejak saat itu, rumah tua Arman menjadi sunyi, tak ada seorang pun yang berani mendekat. Penduduk desa percaya bahwa Arman telah menjadi bagian dari dunia mereka yang tak kasat mata, dihantui oleh kutukan yang tak bisa ia hindari. Dan di setiap malam yang gelap, suara tangisan bayi tetap terdengar, menyisakan kenangan akan Arman yang terperangkap dalam jeratan kegelapan abadi. Terima kasih Sobat Tirai Goib yang sudah subscribe, semoga masuk surga.